melanjutkan video yang sebelumnya, membuat sumber belajar bagian 1 berkaitan dengan resource link atau URL. Kali ini kita belajar kembali membuat sumber belajar dari sudut file dan folder. Baik, untuk memulai membuat sumber belajar ini, terlebih dulu kita masuk ke e-learning kita. Oke, seperti biasa alamat e-learning kita e-learning sma1ndolopo.sj.id /5060. Terlebih dulu Bapak Ibu Guru untuk masuk login dulu sesuai dengan user password masing-masing. Baik, sekarang saya akan masuk dulu sebagai guru. Setelah masuk, kita masuk ke bagian lokasi penilaian harian kita masing-masing. Saat ini saya berada di posisi halaman ketiga yang terakhir, Kimia Anim Hadi. Saya akan melanjutkan tutorial ini, kelanjutan dari tutorial tahap 1 berkaitan dengan URL. Maka untuk file ini nanti saya letakkan posisinya di bawah URL. Baik, kita akan masuk ke Kimia Anim Kimia kelas 12. Tutorial yang pertama kemarin yang berkaitan dengan resource, kita menggunakan link. Link yang pertama berkaitan dengan link video YouTube. Link yang kedua berkaitan dengan link yang ada di web yang berkaitan dengan materi. Jadi web yang kita hubungkan dengan Moodle, ini adalah YouTube yang kita hubungkan dengan Moodle. Kalau Bapak Ibu lupa, bisa dibuka kembali tutorial yang pertama tentang pembuatan resource dengan URL. Baik, untuk membuat materi dengan file atau folder, mari kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, seperti biasa, di saat kita mau menambah aktivitas atau resource dengan kondisi Moodle yang seperti ini, tentunya kita tidak bisa menambahkan apa-apa karena tombol menu belum aktif. Untuk mengaktifkannya, silahkan di turn edit on. Di milik kita ini yang warnanya hijau ini, turn edit on, kita klik. Oke, setelah itu di ujung bawah sebelah kanan dari KD yang mau kita ajarkan, kalau ini mau kita tambah materi, maka di sini kita tambahkan add activity. Activity yang saat ini mau kita pelajari adalah activity file. Activity file. Kalau sudah add, baru kita tambahkan di sini. Misalkan materi sifat kolikatif larutan. Kemudian di deskripsinya bisa jadi kita tambahkan materi berupa apa file itu. Berupa apa? Misalkan saja berupa Word. Oke. Jadi materi sifat kolikatif, deskripsinya itu materi itu berupa Word. Bisa juga ditambahkan isinya tentang gitu ya, bla bla bla, begitu isinya tentang bla 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 bla, supaya anak mengetahui secara ringkas materi sifat kolikatif yang Bapak Ibu berikan. Oke, kalau memang itu mau ditampilkan, silakan ini dicentang. Baru kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan file yang mau diberikan ke anak. Materi dalam bentuk Word, berarti saya harus mencari file Word-nya. Oke, saya cari materi saya di sana yang file Word. Nah, begitu. Oke, file Word-nya ini sudah ketemu. Saya upload file Word-nya. Oke, kita tunggu sampai dengan proses upload
selesai. Ini semakin besar Bapak Ibu memberikan file uploadnya, semakin lama. Kalau sudah save, maka di sini sudah muncul materi sifat koligatif dalam bentuk Word. Apakah file Word saja yang bisa Bapak Ibu masukkan? Tidak. Bisa jadi Bapak Ibu memasukkan filenya dalam bentuk PowerPoint. Caranya bagaimana? Sama, tetap kita pilih resource-nya adalah file, kemudian add, kita menuliskannya sifat koligatif larutan. Terus kemudian di sini Bapak Ibu beri deskripsi, PPT ini tentang bla 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 yang menyatakan bahwa isinya adalah terkait dengan koligatif larutan. Berikutnya kita upload. Lokasi uploadnya adalah di select file ini. Kita cari file PowerPoint yang Bapak Ibu punya, misalkan saja ini materi PowerPointnya. Oke, materi PowerPointnya dimasukkan, upload. Nah, kalau sudah upload begini, ini sudah ada dua materi, yang satu Word, yang satu sifat koligatif. Kemudian yang sering kali kita masukkan, materi-materi yang paling banyak kita punya, prinsipnya semua file bisa kita upload, tapi yang umum adalah Word, kemudian PowerPoint. Saya tambah lagi biasanya adalah berupa PDF. Nah, bagaimana kalau PDF? Sama. Jadi ini nanti di sini sifat materi koligatif larutan, kemudian file berupa PDF, ini nanti kita display, kita tinggal cari file PDF-nya ada di mana. Nah, file PDF-nya. Oke, saya juga ini file PDF. Oke, kita upload. Kita upload. Nah, file PDF-nya sudah masuk, saya save. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sudah bisa memberikan materi dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk PDF. Ada kalanya Bapak Ibu tidak suka menampilkan dalam bentuk terpisah seperti ini, tapi Bapak Ibu ingin menampilkan satu kesatuan materi yang di dalamnya ada materi, ada Word, ada PowerPoint, ada Flash, ada misalkan terkait dengan PDF, ada file gambar dan seterusnya dalam satu folder. Maka yang kita pilih resource-nya bukan lagi file, tapi yang kita pilih adalah resource-nya folder. Kita coba kita cek. Oke, resource-nya. Jadi kalau ini file itu kita nguploadnya satu-satu, per file hanya satu. Sementara kalau folder itu bisa bermacam-macam file, kita jadikan satu tempat. Oke, kita coba kita folder. Folder, add, kemudian ini kita tulis materi sifat koligatif larutan. Kemudian kita jelaskan di sini materi dalam bentuk Word, kemudian PPTX, kemudian PDF, atau ditambahkan apa lagi, atau ditambah file yang lain, semuanya nanti dalam satu kontainer folder sehingga Bapak Ibu tampak tampilannya rapi. Tetapi semuanya ini tergantung kepentingan kita, apakah kita ingin seperti itu atau kepingin kita tampilkan satu-satu.
Ini tadi adalah yang kita pilih folder, sekarang kita tinggal kontennya. Foldernya tadi namanya adalah materi sifat sifat sifat. Nah, di sini misalkan biar anak nggak bingung, diberi saja keterangan folder materi sifat kolikatif larutan. Oke, kita tinggal memasukkan ke dalam folder seperti kalau kita masukkan folder di komputer biasa, panduan aplikasi di dalam bentuk Word. Saya masukkan sebagai materinya. Oke, kita tunggu sampai dengan proses upload selesai. Ini baru Word. Kemudian tidak lagi kita save, langsung saja kita tambah karena ini tadi folder. Kemudian misalkan yang ini PDF. Oke, PDF kita upload. Selama file yang Bapak Ibu pilih itu relatif besar, ya menunggu waktunya menjadi lebih agak lama. Kemudian yang berikutnya misalkan PowerPoint-nya ini kita pilih file yang ukuran kecil biar cepat. Seperti itu. Kemudian misalkan ada file Excel misalkan, ya nggak apa-apa, semuanya bisa masuk. Ini Excel, nah, file Excel. Oke, upload juga masuk ini file Excel. Setelah itu baru kita save and return to course. Nah, yang terjadi seperti ini. Kalau ini tampilannya sendiri, kalau ini dalam folder, sehingga pada saat nanti Bapak Ibu berkeinginan tampilan materi Bapak Ibu ringkas, mungkin pilih folder. Tapi Bapak Ibu bila pengen anak-anak pengen tahu secara keseluruhan materi Bapak Ibu dalam bentuk apa saja, mungkin ini pilihannya. Contoh ini folder, kalau saya klik baru muncul seperti ini di anak-anak. Apa yang Bapak Ibu sajikan dalam bentuk materi folder itu akan muncul semua di anak-anak tinggal download foldernya. Ini nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Prinsip ini semua adalah pilihan, bukan harus semuanya ada, tapi sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Saya pikir itu yang berkaitan dengan resource file dan folder. Semoga Bapak Ibu guru SMA Ndolopo semakin memahami dan bisa langsung diimplementasikan kepada siswa. Sekali lagi, sedikit ilmu, tapi kalau langsung diimplementasikan itu nanti akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.